Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Inci Yuli. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya yang pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Tentu adik-adik juga diberkati kan pada hari ini kan Ci Yuli. Pasti dong. Ya, karena adik-adik sudah diberkati, kong adik-adik penuh sukacita tentu hari ini. Torang mau apa ini Kang Ci Yuli? Torang mau beribadah. Torang mau beribadah. Torang mau beribadah pagi ini. Tentunya semua dalam suasana hati ya, bersukacita, bergembira toh. Torang jangan sampai kalau torang mau beribadah, kon torang lagi sedih, kan enggak bagus kan Cinova? Nanti torangnya ada sukacitanya. Ya, untuk itu torang mau buka ibadah pagi ini dengan menyanyi satu lagu, yaitu lagu Selamat Pagi Tuhan. Penuh dengan sukacita tentunya adik-adik ya. Ibadah kita di pagi ini dengan doa, tapi sebelum itu torang mau menyanyi itu lagu Bapa ku datang padamu. Tapi semua sikap berdoa. Ya adik-adik, saat ini semua kunci tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Torang mau berdoa. Mari berdoa.
Selamat pagi ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang ada. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepada-Mu, biarlah Roh Kudus mau hadir di ruangan kami masing-masing, mau hadir dalam hati kami, agar supaya ketika sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, firman-Mu itu boleh menjadi bagian kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami mau buka ibadah kami di pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa selalu. Amin. Ya adik-adik, saat ini torang siapkan torang pe hati karena torang akan masuk dalam apa Enci Nova? Torang mau dengar tuh cerita Tuhan Yesus Enci. Iya betul, torang mau dengar cerita yang dari Alkitab. Untuk itu semua sikap yang baik. Toh, biar di rumah masing-masing nggak ada tuh mau baba jalan. Boleh stoba kore Pak Enci. Jauh mau bakore. Ini boleh dong. Jadi Boleh. torang mesti duduk manis dan Duduk mau dengar manis, cerita. ya. Kalau torang mau dengar cerita, torang mau dengar cerita dari Alkitab, berarti torang nih boleh mau baku kore, toh biar ada kakak adik di rumah, jangan baku kore. Duduk manis, torang dengar baik-baik itu cerita, supaya itu cerita boleh tersimpan pa torang pe apa? Pa torang pe hati. Iya, pa torang pe hati. Untuk itu cerita di pagi ini akan disampaikan oleh Encik Ferni Winerungan. Dan untuk itu sebelum torang mau dengar cerita, torang mau menyanyi satu lagu. Lagu apa dong Enci? Lagu Kabarkan Injilnya. Kabarkan Ya. Injilnya. Semua berdiri, torang mau menyanyi sama-sama Kabarkan Injilnya. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi, kabarkan Injilnya. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi, kabarkan Injilnya. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita yang tertulis di dalam Alkitab. Encik minta semua duduk manis, duduk diam, ndak ada lagi yang bercakap-cakap, ndak ada lagi yang bermain. Kalau torang mau baca Alkitab, torang mau dengar itu firman Tuhan, torang mesti dengar baik-baik supaya torang dapat mengerti, torang dapat memahaminya dengan baik, dan anak-anak pasti diberkati dengan firman Tuhan di pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita harus dahulukan dengan berdoa. Oleh karena itu, semua ambil sikap berdoa yang baik, sikap berdoa yang sempurna, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Saat ini Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini, anak-anak sekolah minggu Gemim Sentrum Manado, mereka berada di rumah masing-masing dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar anak-anak dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, mereka dapat mengerti dengan baik, dan anak-anak pun dapat diberkati dengan cerita Alkitab,
firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi ini. Diberkatilah kami semua Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Bagi encik sekolah minggu yang Engkau pakai, Engkau utus untuk menyampaikan cerita Alkitab, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga encik sekolah minggu dapat menyampaikan firman Tuhan itu senantiasa berdasarkan hikmat yang berasal daripada-Mu. Inilah anak-anak yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita Alkitab kita di pagi hari ini, mari torang buka Alkitab bersama dalam Injil Markus, Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi Enci ulangi, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Kalau sodapa, ya, mari perhatikan baik-baik pembacaan Alkitab yang akan kita baca di pagi ini. Dengan judul dalam Alkitab, Yesus memanggil ke-12 rasul. Mulai dari ayat 13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Cuma pendek Kang. Jadi demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Dan saat ini adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai tema cerita di pagi ini yaitu melayani Yesus. Dan judul cerita dari pembacaan kita pada pagi ini, Yesus memanggil 12 murid. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum Encik menceritakan lebih lanjut dari cerita ini, adik-adik dulu mulia apa yang ditayangkan melalui video di pagi hari ini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau tadi adik-adik sudah menonton ya video cerita dari pembacaan kita pada pagi hari ini tentang Yesus memanggil 12 rasul atau 12 murid,
Tentu adik-adik sudah tahu. Kalau adik-adik yang sudah duduk di bangku SD, ya, yang pasti sudah pernah dengar, ya, cerita tentang 12 murid Tuhan Yesus. Itu kan ada di pelajaran, toh? Ada di pelajaran yang adik-adik yang sudah duduk di bangku sekolah dasar. Tuhan Yesus memilih 12 murid. Mengapa 12 murid? Ini juga adik-adik berkaitan dengan kalau orang mau baca di Alkitab ada 12 suku yang Tuhan Yesus pilih. Toh? Kalau 1 tahun ini ada 12 bulan. Nah, jadi kalau adik-adik yang sudah tahu menghitung, pasti adik-adik tahu, oh iyo kotek Kang, ada angka 12 yang sering torang dengar. 12 suku, 12 murid, 12 bulan. Nah, cerita kita pada pagi hari ini bagaimana ya Tuhan Yesus menginginkan ada teman-teman untuk menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan, kabar sukacita. Tuhan Yesus memilih. Berarti kalau Tuhan Yesus memilih itu murid, berarti itu dikatakan hebat. Walaupun murid-murid yang Tuhan Yesus pilih, sebagaimana yang sudah kita baca tadi ada 12 murid, mulai dari Petrus, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes dan sebagainya. Dorang berbeda, dorang pekerjaan. Tugas mereka beda. Ya. Ada yang bekerja sebagai nelayan. Adik-adik tahu toh kalau nelayan, mereka setiap hari pergi ke laut untuk menangkap ikan. Ada yang tugas mereka sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang-orang yang melakukan tugas mau menagih pajak, ya, menagih tu doi-doi yang harus dorang tagih di rumah-rumah orang dan lain-lain sebagainya. Jadi berbeda-beda dorang pekerjaan. Toh, sama dengan enci, misalnya enci punya tugas sebagai guru, ya kan? Ada sebagai dosen, ada sebagai pedagang, petani, berbeda-beda. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah pilih, oh dia karena dia punya jabatan tinggi dia jadi murid Tuhan Yesus. Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah memilih orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah memandang muka. Dia memanggil, dia mau mengingatkan kepada semua orang ya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memilih orang kaya, orang yang hebat, orang yang punya jabatan tinggi untuk oh dia jadi murid Tuhan Yesus. Tidak. Bayangkan adik-adik, ini Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dorang pekerjaan apa? Nelayan. Hari-hari ada di laut. Tetapi toh mengapa Tuhan Yesus pilih dorang? Untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil mereka. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid Tuhan Yesus, untuk melakukan pekerjaan bersama-sama untuk menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan di seluruh dunia, dorang punya hati yang tulus. Oh iyo kote Tuhan. Iyo kote Tuhan Yesus torang mesti mau baking. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan torang mesti mau baking. Cerita yang dulu yang disampaikan oleh Inci Eda, toh Tuhan katakan pada dorang subukang menjadi penjala ikan. Dorang tuh pekerjaan itu menjala ikan, cari-cari ikan di laut. Tetapi Tuhan katakan dorang semua jadi penjala manusia. Bagaimana tuh cara penjala manusia? Bukan mau ame tu jala mau tarik begini, bukan. Tetapi ingat, ketika mereka menjadi penjala manusia, Tuhan ingin ini murid-murid ini dapat melakukan perintah, mau menyampaikan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Sama dengan guru-guru sekolah minggu, Tuhan Yesus kasih tugas untuk melayani anak-anak. Melayani dengan cara bagaimana? Ya, mendoakan anak-anak, toh, selalu mengingatkan kepada anak-anak agar
rajin beribadah walaupun saat ini ya masih dalam suasana pandemi COVID-19, masih di rumah masing-masing, tetapi itu tidak menutup ya kerinduan anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan malas. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus katakan, dengarkan panggilan Tuhan, yaitu untuk rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan di dalamnya harus dengar-dengaran kepada perintah orang tua. Jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang setia, terlebih anak yang takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan kita di pagi ini, Yesus mengingatkan torang semua, Ibu Enci juga ya, sebagai guru sekolah minggu dikatakan juga torang semua murid Tuhan Yesus. Ya, murid Tuhan Yesus berarti torang semua dipanggil untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Yesus membutuhkan anak-anak yang sungguh-sungguh, yang benar-benar taat untuk melayani Tuhan. Jangan anak-anak bilang begini, ya Enci kita masih kecil, kita tidak mau melayani bagaimana? Beda dengan Enci sebesar. Ada kan yang bisa berpikir begitu. Nah adik-adik, ketika adik-adik berada di rumah, ada teman, toh, mungkin masih ada adik kecil, ada kakak. Bagaimana cara anak-anak dikatakan mau melayani? Yaitu saling mengasihi, toh? Saling mengingatkan pada hal-hal yang baik, saling menegur. Tegur kalau ada tuh teman yang bikin kesalahan, sudah mau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus, boleh anak-anak tegur. Itu juga melayani. Bilang, ini boleh kok bikin begini. Jangan kok kasih yang mau pukul teman. Jangan kok kasih yang mau marah-marah tuh teman. Mau membenci teman. Jangan. Itu juga sudah melayani. Toh? Bukan nanti so besar pada yang Enci. Bukan nanti so dewasa baru orang mau bisa melayani. Bukan. Tuhan mengingatkan, mari orang terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika anak-anak semua torang ya melakukan perintah apa yang dilakukan oleh Tuhan, kong torang semua mau baking, pasti torang akan diberkati Tuhan. Nah, dari pembacaan kita pada saat ini ya, Tuhan Yesus terus mengingatkan bagaimana Tuhan memanggil 12 murid, dorang dengar itu perintah Tuhan ya, itu juga yang torang mesti baking. Toh, perintah yang Tuhan Yesus sampaikan lewat pembacaan Alkitab kita pada pagi ini, torang harus dengar, torang harus lakukan. Untuk menyampaikan Injil keselamatan, kabar keselamatan, yaitu firman Tuhan dimanapun torang semua pergi dan berada. Di sini ada 12 murid, tapi ada satu yang apa? Yang mengkhianati Yesus. Toh? Jangan ikut komang dia, namanya Yudas Iskariot. Jangan ikut pada dia, jangan ikut tuh suka mengkhianat, jangan suka tuh bikin-bikin hal yang tidak Tuhan inginkan. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Sentrum Manado, yang sedang menonton, yang sedang mengikuti ibadah melalui online, senantiasa diberkati Tuhan. Dan ada ayat hafalan yang akan Encik sampaikan pada pagi ini, yang so besar pasti so tahu baca, yang belum tahu baca minta tolong Pak Kakak, Pak Mama atau Pak Papa. Yang terdapat dalam Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Jadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini terdapat dalam Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian. Kalau di sini dah tulis iya,
ia itu diganti Yesus. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Ya. Jadi ayat hafalan Markus 3 ayat 14 dikatakan Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, itulah ayat hafalan pada hari Minggu ini yang terdapat dalam Markus 3 ayat 14. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik sekalian yang ada di rumah, memberkati torang semua guru-guru sekolah minggu, memberkati orang tua, memberkati apa yang menjadi kerinduan torang semua. Amin. Ya adik-adik, tadi so dengar toh cerita Tuhan Yesus. Nah, orang pe cerita tadi, adik-adik boleh simpang dalam hati. Kong adik-adik mesti jalankan, no? Adik-adik mesti lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah sekarang Tara mau menyanyi apa dang Cik Yuli? Menyanyi lagu pakai gerakan. Pakai gerakan, Ya. DP judul dang? DP judul Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita semua. Ya semua berdiri. Kita mau menyanyi sama-sama. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, pujilah Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, pujilah Dia. Hai hai kamu yang di barat, hai hai kamu yang di timur, ingat kasih dan sayangnya, pujilah Dia. Hai hai kamu yang di utara, hai hai kamu yang di selatan, ingat kasih dan sayangnya, pujilah Dia. Nah adik-adik sekarang waktunya terang mau kasih persembahan. Siapkan itu doi persembahan, berikan yang terbaik. Sebelum torang berikan persembahan, torang mau menyanyi itu lagu DIAKONIA. DIAKONIA, DIAKONIA, memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menyanyi Ajarku Sembahyang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus.
sikap berdoa yang baik, kita akan menghadap Tuhan dan kita mulai berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, tadi kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mau menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami benar-benar mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan di dalam firman-Mu tadi. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segalanya, dan saat ini pun kami mau memohon kepadamu, kiranya Engkau mau memberkati kami terus, memampukan kami boleh menjadi pribadi-pribadi Kristen yang benar, dapat melakukan persekutuan-persekutuan walaupun dalam situasi wabah virus corona saat ini. Biarlah kami terus dikuatkan, dimampukan untuk selalu berada di dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Tuhan Bapa kami dalam surga, saat ini kami pun mau berdoa untuk rencana aktivitas kami dalam pelayanan, dalam komisi anak sekolah minggu, dalam rencana-rencana peribadatan, dalam rencana-rencana program kerja pada tahun 2021 ini. Biarlah semuanya Tuhan, kami memohon campur tangan-Mu, kiranya Engkau mau memberkatinya sehingga semuanya dapat terjalani dengan lancar, dengan baik, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, berkati anak-anak walaupun hanya tinggal di rumah Tuhan, biarlah Engkau terus memberi mereka hikmat, memberi mereka petunjuk, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu. Dan Engkau kiranya mau menjaga kesehatan mereka, disehat-sehatkan mereka, dan kami juga sebagai guru-guru sekolah minggu, kiranya Engkau mau memberkatinya, memampukan kami tetap terus melayani-Mu melalui pelayanan kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk pelayanan di Gemahim Sentrum Manado, para pendeta, serta majelis dari kolom 1 dan sampai kolom 17, serta Penatua Bipra Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus mau memberkati mereka, sehingga mereka pun diberkati dalam pelayanan mereka dan dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus mau memberkati, sehingga semuanya dalam tuntunan-Mu, dan kami tetap kuat di dalam pelayanan. Tuhan, kami juga mau berdoa khusus untuk Encik Ferni yang sudah melayani dalam pemberitaan firman, dalam membawakan cerita. Biarlah Tuhan Engkau mau memberkatinya di dalam tugas pelayanannya, di dalam tugas kesehariannya. Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan sebelum kami tutup doa kami ini, kami pun mau berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan Engkau mau memberkatinya, sehingga itu dapat terpakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, dan kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama
lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, demikianlah adik-adik sekalian, ibadah kita di pagi ini telah selesai. Dan tentunya semua kita yang ikut beribadah mendapatkan sukacita yang berlimpah. Iya toh? Begitu Encik Nova? Iya Encik Yuli. Iya, tentunya Encik harap semua masih dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik-baik. Mengingat ini corona masih banyak Encik Nova. Ini corona belum berakhir kan Encik Iya, Yuli kan. jadi lebih baiknya adik-adik jangan dulu keluar-keluar toh. Iya, Torang betul. di rumah dulu, torang beribadah di rumah, bermain di rumah, belajar di rumah. Sambil torang menjaga torang kesehatan. Itu yang penting. Dan satu lagi, tetap berdoa. Ya, demikianlah ibadah kita di pagi ini. Sampai jumpa. Minggu depan di ibadah Sekolah Minggu Jemaat Sentrum Manado. Shalom. Shalom.